Bertemu lagi dengan Kakak Nova yang akan menemani Hari Paskah adik-adik. Yang akan bercerita nanti adalah Kakak Febri atau yang disebut dengan Kakak Butet. Adik-adik tahu tidak hari apa ini? Ayo, tahu? Hari ini adalah hari kebangkitan. Kebangkitannya siapa? Hari kebangkitan Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, kalau hari ini adalah hari kebangkitan, jadi adik-adik harus bersuka cita, harus tersenyum, dan lebih bersemangat lagi. Adik-adik, ayo bangkit berdiri. Mari kita bernyanyi Mars PA. Dalam bimbingan Tuhan jadikan kami pekerja yang tekun setia, dan dengan sukacita merawat benih menyirami, dengan semangat mengabdi kami satu di pelayanan. Bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Tampil bijaksana, jati diri pelayan kami, agar dalam berkarya Tuhan Yesus kawan sejati. Dengan semangat mengabdi kami satu di pelayanan. Bercerita untuk kemuliaan Allah. Adik-adik, mari kita menyanyi lagu yang kedua, Jalan Serta Yesus. Masih ingat? Setiap kata jalan harus balik. Adik-adik, mari kita menyanyi sama-sama. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan-jalan suka, jalan-jalan duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan-jalan suka, jalan-jalan duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Adik-adik tetap berdiri, kita mau menyanyi lagi satu lagu lebih bersemangat lagi. Kita mau pakai gerakan ini, Laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan,
pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus. Siap gerak. Saya laskar Kristus. Siap gerak. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Adik-adik, kita mau berdoa pembukaan. Mari kita berdoa, lipat tangan, tutup mata. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur dan terima kasih ya Tuhan atas segala kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan karena di pagi hari ini Tuhan telah mengumpulkan kami untuk beribadah lewat online ini ya Tuhan. Biarkanlah ibadah kami bisa menjadikan indah dan menjadi bersukacita di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Tuhan Yesus yang baik, berkati ibadah kami mulai dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus, ampuni dosa dan kesalahan kami. Haleluya. Amin. Adik-adik, kita mau membaca Mazmur Pujian yang terambil dari Mazmur 28 ayat 1 sampai 9. Kakak Nova ulangi. Mazmur pasal 28 ayat 1 sampai 9. Kalau sudah menemukannya, lihat Alkitabnya, nanti Kakak Nova akan membacakannya. Tuhan perisaiku dari Daud. Kepadamu ya Tuhan, gunung batuku, aku berseru, janganlah berdiam diri terhadap aku, sebab jika engkau tetap membisu terhadap aku menjadi seperti orang yang turun ke dalam liang kubur. Dengarkanlah suara permohonanku, apabila aku berteriak kepadamu minta tolong, dan mengangkat tanganku ke arah tempatmu yang maha kudus. Janganlah menyeret aku bersama-sama dengan orang fasik ataupun dengan orang yang melakukan kejahatan, yang ramah dengan teman-temannya, tetapi yang hatinya penuh kejahatan. Ganjarilah mereka menurut perbuatan mereka dan menurut kelakuan mereka yang jahat. Ganjarilah mereka setimpal dengan perbuatan tangan mereka. Balaslah kepada mereka apa yang mereka lakukan, karena mereka tidak mengindahkan pekerjaan Tuhan dan perbuatan tangannya. Ia akan menjatuhkan mereka dan tidak membangunkan mereka lagi. Terpujilah Tuhan, karena Ia telah mendengar suara permohonanku. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong, sebab itu beria-ria hatiku. Dan dengan nyanyianku, aku bersyukur kepadanya. Tuhan adalah kekuatan umatnya dan benteng keselamatan bagi orang yang diurapinya. Selamatkanlah kiranya umatmu dan berkatilah milikmu sendiri. Gembalakanlah mereka dan dukunglah mereka untuk selama-lamanya. Demikianlah pembacaan Mazmur pujian kita. Nah, adik-adik, sekarang kita mau menyanyi lagi satu lagu yang terambil dari Kidung Ceria 25. Mari kita bergembira.
Mari kita bergembira, mari kita bergembira, mari. Ingat Tuhan kasih pada kita, ingat Tuhan kasih pada kita. Mari bergembira, mari bergembira. Adik-adik, sebelum kita membaca dan mendengarkan cerita firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, pada pagi hari ini kami akan membaca dan mendengarkan cerita firman Tuhan. Kami mohon ya Tuhan, Roh Kudus-Mu menolong kami, memampukan kami untuk mengerti akan firman Tuhan yang boleh kami baca dan kami dengarkan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Pembacaan kita pada pagi hari ini terambil dari Injil Matius pasal 28 ayat 1 hingga ayat yang ke-10. Kakak ulangi, pembacaan kita terambil dari Injil Matius pasal 28 ayat 1 hingga ayat yang ke-10. Kalau adik-adik sudah mendapatkan pembacaan kita pada pagi hari ini, kita biarkan Alkitab kita terbuka. Kalau biasanya kita akan membaca pembacaan kita secara langsung pada pagi hari ini, kakak mau mengajak adik-adik untuk menyaksikan sebuah video animasi yang berisi tentang pembacaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Kakak harap adik-adik boleh menyimak dengan baik video animasi yang akan kakak tampilkan pada saat nanti. Silakan adik-adik menikmati dan mendengarkan video animasi berdasarkan pembacaan Alkitab kita dari Injil Matius 28 ayat 1 hingga ayat yang ke-10. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu, dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat, dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan, dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu. Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku, supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Selamat pagi adik-adik. Kakak harap adik-adik tadi sudah menyaksikan video animasi bersama-sama tentang Injil Matius 28 ayat 1 hingga ayat yang ke-10. Sekarang kakak mau bertanya kepada adik-adik. Tadi adik-adik sudah mendengarkan dan menonton video animasi tadi kan? Nah, kakak mau tanya, dalam video tadi siapa yang dikisahkan pagi-pagi buta pergi ke kubur
Yesus. Ya, betul sekali. Para perempuan yang bernama Maria Magdalena dan Maria yang lain yang pagi-pagi buta setelah hari Sabat, mereka berangkat mau menengok kubur Tuhan Yesus. Lalu apa yang terjadi ketika mereka sampai di sana? Betul, terjadi gempa bumi yang hebat dan malaikat Tuhan turun dan menggulingkan batu yang menutup kubur Yesus lalu duduk di atasnya. Malaikat Tuhan itu berkilau wajahnya dan pakaiannya putih seperti salju, sehingga para penjaga yang berjaga-jaga di kubur Yesus pada waktu itu ketakutan. Lalu malaikat Tuhan ini berkata kepada para perempuan itu supaya mereka jangan takut, karena Yesus yang mereka cari itu sudah tidak ada di dalam kubur. Yesus yang mereka cari sudah bangkit. Dan malaikat Tuhan pun menyuruh para perempuan itu untuk pergi menemui para murid Yesus untuk menyampaikan kabar bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit. Lalu para perempuan itu segera bergegas untuk menemui para murid. Tiba-tiba di tengah jalan, Tuhan Yesus berjumpa dengan para perempuan itu. Mereka kaget. Lalu mereka memeluk kaki Yesus dan menyembah Yesus. Lalu apa yang Tuhan Yesus katakan kepada para murid itu? Tuhan Yesus mengatakan untuk para perempuan itu supaya mereka jangan takut. Mereka harus pergi menemui para murid untuk menyampaikan kabar bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit dan menyuruh para murid itu untuk pergi ke Galilea karena di sanalah para murid akan bertemu dengan Yesus. Nah, adik-adik, dalam peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus, bukan hanya manusia yang kaget atau bereaksi, tetapi alam pun ikut bereaksi. Kalau kita baca dalam pembacaan firman Tuhan tadi, disebutkan terjadi gempa bumi yang hebat terhadap peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus. Nah, hal ini mau menunjukkan bahwa Yesus ini adalah benar-benar Allah sendiri yang punya kuasa terhadap alam sekitar. Oleh karena itu, alam pun tunduk terhadap kuasa Allah. Pada peristiwa kebangkitan Yesus juga kita melihat berbagai reaksi yang ditunjukkan oleh orang-orang yang mendengarkan peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus. Awalnya mereka merasa kaget. Ada yang kemudian percaya seperti para perempuan itu yang langsung merespon dengan sukacita, ingin segera memberikan kabar dan membagikan kabar itu kepada para murid Tuhan Yesus. Tetapi ada juga yang tidak percaya, seperti salah satu murid Tuhan Yesus yang tidak percaya kalau tidak melihat secara langsung bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit. Nah, adik-adik ingat siapa nama murid Tuhan Yesus itu? Ya, benar sekali. Dia adalah Thomas. Nah, adik-adik yang terkasih, bagaimana perasaan adik-adik kalau adik-adik menginginkan sesuatu, misalnya sepeda baru, dan ternyata tiba-tiba pulang kerja, orang tua atau papa kita membawa sepeda baru, padahal itu baru merupakan angan-angan adik-adik atau harapan adik-adik. Ternyata
harapan itu diwujudkan oleh orang tua kita. Nah, bagaimana perasaan adik-adik kalau adik-adik mendapatkan sesuatu yang adik-adik sudah harapkan langsung ada di depan mata adik-adik? Pasti adik-adik merasa senang, pasti adik-adik merasa bahagia sekali karena apa yang adik-adik harapkan sudah ada di depan mata adik-adik. Lalu, bagaimana adik-adik mewujudkan rasa terima kasih adik-adik kepada orang tua yang sudah mewujudkan harapan adik-adik atau hadiah yang adik-adik inginkan itu? Pastinya adik-adik berterima kasih kepada orang tua, berterima kasih kepada papa, berterima kasih kepada mama, karena sudah memberikan hadiah yang adik-adik inginkan. Lalu kemudian pastinya adik-adik menjadi lebih rajin di rumah, rajin membantu orang tua, menjadi lebih rajin belajar, dan sebagainya. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus yang bangkit itu memberikan anugerah keselamatan buat semua orang yang percaya kepadanya. Sebelum peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus yang diawali dengan kematiannya di kayu salib, itu merupakan bukti bahwa Tuhan Yesus sungguh mengasihi umat manusia. Pengorbanannya di kayu salib menyelamatkan kita dari kuasa dosa. Lalu kemudian lewat peristiwa kebangkitan pula itu membuktikan bahwa Tuhan Yesus sungguh-sungguh berkuasa. Bahkan maut sekalipun sudah Tuhan Yesus taklukkan. Tuhan Yesus berjanji untuk senantiasa memberkati kita. Tuhan Yesus mengatakan Ia akan selalu melindungi kita, Ia akan selalu menjaga kita, bahkan mencukupkan segala kebutuhan kita. Lalu bagaimana kita merespon segala kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita? Mari adik-adik, kita tetap setia, kita tetap taat kepada Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus sudah begitu baik dalam kehidupan kita. Lewat peristiwa kebangkitannya, mau mengingatkan kepada kita semua sebagai anak-anak Tuhan untuk jangan takut. Kita harus tetap percaya karena Tuhan Yesus itu berkuasa di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, mari kita senantiasa mensyukuri peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus ini dan mensyukuri segala kebaikan yang sudah Tuhan berikan, kebaikan yang sudah kita alami dalam kehidupan kita dengan selalu setia dan taat kepada perintah Tuhan Yesus. Contohnya apa? Dengan rajin beribadah, kemudian selalu rajin berdoa, dengar-dengaran patuh kepada orang tua, rajin beribadah hari Minggu pelayanan anak. Kita menjadi anak yang suka menolong orang yang membutuhkan pertolongan. Dan masih banyak lagi hal-hal yang bisa kita lakukan sebagai wujud terima kasih kita atas kebangkitan Tuhan Yesus dan segala kebaikan yang Tuhan sudah berikan buat kehidupan kita. Demikian cerita firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Amin. Setelah tadi kita mendengarkan cerita firman Tuhan, kakak mengajak adik-adik semua untuk mengangkat satu pujian dari Kidung Ceria 107. Kita nyanyikan bersama-sama bait yang pertama, Kristus bangkit soraklah. Kristus bangkit soraklah, haleluya. Bumi sorga bergema, haleluya.
Adik-adik, sekarang kita akan berdoa. Mari kita lipat tangan, tutup mata, kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami mengucap syukur dan berterima kasih atas segala kemurahan dan kebaikan Tuhan yang boleh kami rasakan di sepanjang kehidupan kami. Teristimewa di pagi hari ini kami boleh beribadah hari Minggu pelayanan anak. Kami sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Terima kasih atas firman-Mu yang boleh kami dengarkan, yang boleh menyapa kami pagi hari ini. Kami sebagai anak-anak Tuhan merasa bersyukur dan berterima kasih karena kami punya Tuhan Yesus yang hidup di dalam kehidupan kami. Kami boleh senantiasa merasakan kasih sayang Tuhan. Terima kasih Engkau sudah memberikan diri, sudah mengorbankan nyawa untuk menyelamatkan kami, anak-anak-Mu, dari kuasa dosa. Dan Engkau sudah bangkit, Engkau sudah menang melawan maut. Untuk itu kami mengucap syukur dan berterima kasih karena Tuhan Yesus hidup di dalam hati dan kehidupan kami hingga saat ini. Tuhan Yesus, pagi hari ini kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami yang tercinta, bangsa Indonesia. Tuhan berkati pemerintah kami. Tuhan berikan kesehatan, kekuatan buat para pemerintah kami, mulai dari pemerintah pusat hingga pemerintah daerah, teristimewa untuk kota kami yang tercinta, kota Parepare. Tuhan mampukan para pemerintah kami supaya mereka boleh memimpin bangsa ini, boleh memimpin kota kami yang tercinta dengan adil, dan selalu senantiasa menghadirkan damai sejahtera di tengah-tengah kehidupan kami sebagai warga masyarakat. Tuhan, Engkau berkati bangsa kami, bahkan dunia ini yang masih mengalami pandemi akibat virus COVID-19 yang masih melanda kehidupan kami. Ada ketakutan, ada kekhawatiran yang melanda diri kami dan kehidupan kami, tapi kami yakin dan percaya kami punya Tuhan Yesus yang berkuasa, Tuhan Yesus yang akan sanggup memulihkan keadaan kami sekarang ini, Tuhan Yesus yang akan memberkati dan menyertai setiap langkah kehidupan kami dalam segala aktivitas yang boleh kami lakukan, agar kami boleh senantiasa terhindar dari virus COVID-19. Tuhan berkati setiap tenaga medis yang sementara berjuang untuk merawat dan menyembuhkan para pasien yang terpapar virus COVID-19. Tuhan berikan senantiasa kesehatan, Tuhan berikan senantiasa kekuatan agar mereka boleh senantiasa dimampukan untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka. Kami mau berdoa juga buat kehidupan kami selaku anak-anak Tuhan, dalam kami boleh bergereja sebagai persekutuan orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Kiranya kami boleh senantiasa saling menopang, kami boleh senantiasa saling menguatkan satu sama lain di dalam persekutuan kami sebagai anak-anak Tuhan. Tuhan berkati gereja kami, Tuhan berkati Ibu Pendeta dan para majelis, berikan senantiasa kesehatan, kekuatan agar mereka boleh melayani Tuhan dengan penuh sukacita. Tuhan Yesus yang baik, kami juga mau berdoa buat orang tua, adik-adik layan kami
yang boleh senantiasa membesarkan dan membimbing adik-adik pelayan kami. Berikan mereka juga senantiasa kesehatan, kekuatan ya Tuhan, agar mereka boleh menjalani kegiatan mereka dengan baik. Mereka menjalani aktivitas mereka sehari-hari selalu dalam penyertaan Tuhan dan selalu dimampukan untuk membimbing adik-adik klien kami untuk selalu menjadi anak-anak yang setia, anak-anak yang mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Kami juga mau berdoa buat adik-adik klien kami yang dalam masa pandemi ini masih melakukan aktivitas sekolah dari rumah, masih mengenyam ilmu pendidikan dari rumah akibat pandemi virus COVID-19. Tuhan, kami serahkan keberadaan adik-adik klien kami. Biarlah adik-adik klien kami ini juga boleh tetap senantiasa sehat. Mereka boleh tetap senantiasa ceria, semangat dalam menjalani hari-hari, menjalani segala aktivitas kehidupan, sehingga mereka boleh senantiasa bersukacita dan selalu penuh dengan damai sejahtera Tuhan. Inilah seruan doa kami Tuhan. Terima dan dengarkanlah doa kami ini yang kami bawa dan kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang hidup, yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, waktunya memberikan persembahan. Mari kita menyanyi satu lagu bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan, syukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Adik-adik, tadi kita sudah memberikan persembahan. Mari kita berdoa persembahan. Lipat tangan, tutup mata. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas segala kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami sudah memberikan persembahan kami ya Tuhan, kiranya berguna bagi gereja dan pelayanan kasih-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Engkau sudah menyertai kami dalam ibadah hari Minggu pelayanan anak. Terima kasih Tuhan sudah menyertai ibadah kami mulai dari awal hingga pada saat ini kami akan mengakhiri ibadah kami. Kami akan melanjutkan kehidupan kami akan melanjutkan aktivitas kami pagi hari ini. Untuk itu kami mohon
penyertaan Tuhan boleh senantiasa kami rasakan di dalam kehidupan kami. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Demikianlah ibadah hari Minggu pelayanan anak kita pada pagi hari ini. Kakak harap adik-adik tetap semangat, jaga kesehatan, jangan lupa untuk selalu memakai masker ketika adik-adik mau keluar rumah, rajin mencuci tangan, dan senantiasa menghindari kerumunan. Selamat Paskah, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.